sudah hadir. Ya, beliau akan menyampaikan tentunya pencerahan-pencerahan kepada kita pagi ini. Temanya mencapai kebahagiaan ya Tanda. Jadi untuk itu kita simak bersama. Nanti kalau ada yang menanya juga ada waktu untuk tanya jawab. Kepada Pak Ustadz kita persilakan. Pak. Baik. Terima kasih Pak Haji Rusfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ibadur rahman, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Hadratal kiram wal muhtaram, para asatid, para guru, para orang tua kami, sesepuh, bini sepuh dan jemaah sekalian, bapak ibu yang insya Allah senantiasa kita berdoa seluruhnya, semoga kita seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilestarikan, dijaga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Jamaah subuh sekalian, rindu rasanya kita bertatap muka, bermujalasah seperti ini. Agak lama ya kita nggak silaturahmi seperti ini, terutama saya. Dan kalau nanti ada jadwal ahad kelima lagi, kita insya Allah ketemu di tahun depan dalam hitungan Masehi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terima kasih. Tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bingkai kita dalam kehidupan kita. Kunci kebahagiaan kita itu dalam hidupnya, dalam hidup di dunia dan nanti mengantarkan kita insya Allah kehidupan di akhirat. Kalau konsepnya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, apapun kondisi kita, siapapun kita hari ini, kemarin dan yang akan datang. Maka rasa syukur itu sesungguhnya yang akan menjauhkan kita dari anasir-anasir kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Allah berikan rezeki kepada kita bersyukur, ridho, radhiyallahu anhum, insya Allah Allah juga akan ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka juga ridho atas ketentuan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah sesungguhnya tanda-tanda sebagian orang yang takut kepada Allah. Bersyukur, ikhlas atau bersabar. Tentu hidup ini tidak ya semua berjalan sesuai harapan kita, mulus-mulus saja keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Ada sebagian yang Allah tunda, ada sebagian ujian yang Allah berikan kita, ya bersabar kita kepada Allah. Syukur, sabar, ikhlas, pasrah, berserah kepada Allah. Gini, pasrah itu bukan tanpa usaha. Maka kalau kita membaca surat idza ja'a nasrullahi wal fath,
kalau sudah datang pertolongan Allah dan dibukanya kota Mekah, kalau dalam konteks itu. Tapi kalau pertolongan Allah dan kita dibukakan pintu rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala aktivitas kita, maka dari surat itu lahirlah sebuah tawakal prinsip tawakal kita. Maka bekerja keras pasti, bekerja cerdas karena kita dikarenakan akal pikiran sebuah keharusan, bekerja tuntas menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi amanah kita berbeda-beda, segmentasi kehidupan kita berbeda-beda, tapi inti dan prinsipnya selesaikan tugas itu, laksanakan dengan tuntas serta ikhlas. Kita sudah banyak proyek yang kita kerjakan, tuntaskan itu. Kalau nggak ikhlas, maka hitung-hitungannya adalah take and give. Kita memberikan apa, mendapatkan apa. Semua orang begitu. Nah, oleh karena itu, bekerja ikhlas itu membikai rasa syukur kita, membikai kesabaran, dan kerja keras kita, kerja tuntas kita. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, dalam hal pasrah itu saya ingin cerita sedikit. Dulu ketika ujian hidup itu mendera atau hidup belum dalam keadaan baik-baik saja, kan pernah kita diuji gitu ya. Kita punya keluarga kecil, ada istri, ada anak. Kalau dipikirin persoalan-persoalan itu pasti agak sedikit judek kita ya. Judek itu bahasa Spanyol ya. Agak sedikit jengah gitu kalau kita pikirin. Tapi kalau kita prinsipnya pasrah, ya alhamdulillah. Ketika ekonomi lagi sulit, coba kita pasrahkan anak istri kepada orang tua kita. Hidup ini kan agak enteng karena sudah kita pasrahkan dan serahkan kepada orang tua kita sementara ini. Pernah mengalami begitu? Ketika kita pasrah, maka hidup kita menjadi ringan. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, ini akhir. Walaupun tentu momentum awal tahun itu hijriyah kalau kita gitu ya. 1 Muharram itu menjadi momentum kebangkitan, menjadi momentum evaluasi kita, tapi kita hidup di tengah era global. Hidup di tengah berbangsa dan bernegara ini, maka 2024 ini menjadi tahun yang akhir kita akan memasuki tahun 2025. Maka menjadi kontemplasi kita, refleksi kita itu juga tidak ada salahnya. Sebentar lagi masuk tahun 2025. Maka dalam 2 dasawarsa yang akan datang atau 20 tahun yang menentukan bangsa kita menuju Indonesia emas gitu. 2045, 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita merdeka 1945, maka 2045 adalah 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, katanya menuju Indonesia emas. Kalau menuju Indonesia emas yang paling senang adalah orang Jawa, terutama Jawa Tengah. Ini banyak emasnya di Jawa Tengah. Banyak emas-emas yang berjalan-jalan di mana-mana kalau di Jawa Tengah. Tapi kan begini ya, ini tahun 2024 itu sebagian kita menganggap ini tahun yang menjenuhkan. Sebagian. Ini tahun yang agak lucu-lucuan lah kira-kira. Pemilihan presiden yang menentukan negara kita tahun 2024 gitu ya. Disusul serentak pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati, gubernur, se-Indonesia serentak. Sehingga sebagian kita ada optimis, sebagian juga biasa-biasa saja, sebagian malah pesimis. Ya dong. Bayangkan memasuki tahun 2025 yang 20 tahun lagi menentukan Indonesia emas, kita masih minus APBN kita, yang koruptor dimaafkan kalau mau jujur menyerahkan hartanya, banyak lah. Oke gas. Mereka mengelola gasnya, kita dapat oke-nya saja. Gaspol gitu ya, digas terus, nggak pol-pol. Ya memang sebagian kita, Bapak Ibu ini jujur saja, kita refleksi saja ya, bahwa sebagian di antara kita merasa, ini itu gimana tuh Indonesia itu? Pengelolaan negara dan lain sebagainya. Tapi begini,
ini bukan saja warga plus 62 yang lucu gitu, tapi kan sebagian pemimpin kita juga lucu-lucu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin saja. Jadi yang disampaikan nas ad-dunya mataul hurur, ya sebagian Indonesia kira-kira. Jadi kehidupan duniawi ini kan mataul hurur, sebuah sendaguro dalam kehidupan. Tergantung sudut pandang kita. Mungkin sebagian Indonesia agak lucu-lucu emang orangnya, nggak apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dalam menghadapi sebuah persoalan-persoalan begini, kita sebentar lagi memasuki 2025. Kan kita nggak perlu Pak kejauhan memandang Indonesia ke depan, memandang nanti bagaimana, nggak usah. Kita aja dulu, keluarga kita aja dulu, lingkungan kita aja dulu. Kan selalu memulai dari situ. Tetap kenapa rasa syukur kita sampaikan, kesabaran, keikhlasan, pasrah dan berserah itu menjadi kunci kehidupan kita dalam siapapun kita, dalam kehidupan apapun itu. Maka ada satu slogan yang membuat sebetulnya ini apa? Hidup kita jadi tenang. Dulu ada Garda Auto, nggak tahu sekarang masih ada nggak Garda Auto, Pak Haji? Don't worry, be happy. Nggak usah khawatir, tenang saja, bawalah bahagia. Maka sesungguhnya Islam mengajarkan dalam kehidupan apapun, kalau secara fikir kita bawa seluruhnya dalam keadaan tenang, bahagia, itu insya Allah seluruh kehidupan biasa-biasa saja. Nggak ada hal yang harus kita risaukan. Karena begini, bagian dari rukun iman kita yang keenam, kita yakin, kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, ketentuan yang sudah pastikan Allah tentukan di zaman azali yang menjadi takdir hari ini. Siapapun kita, dalam kehidupan apapun kita, baik dan buruknya, itu kan keimanan kita. Nah, ngapain kita risau terhadap sebuah kehidupan ini? Maka ya nggak usah khawatir, biasa saja dalam kehidupan kita apapun. Yang penting mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam beribadah, tumakninah dalam bermuamalah, karena ini akan menjadi mazra'atul akhirah kita. Bukan siapapun kita hari ini, berapa harta yang kita siapkan hari ini, apa derajat dan pangkat kita hari ini, kan enggak itu. Maka gini, saya selalu tertarik dan menarik dalam muhadasah bahasa Arab. Itu mengajarkan optimis kepada kita. Muhadasah itu bercengkrama, berdiskusi dalam bahasa Arab itu pasti dimulai dengan kalau pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahus surur, pagi yang menggembirakan. Mulainya dari situ. Sabahus surur. Kalau siang, naharoka sa'id. Para asatid pasti paham. Dalam dialog bahasa Arab, bercengkrama itu memulai dengan rasa optimis. Sabahus surur, pagi yang menggembirakan, yang membahagiakan. Ketika siang menyapa saudaranya, naharoka sa'id, siang yang membahagiakan, siang yang menggembirakan. Malam ditutup dengan lailan mubarak, malam yang memberikan keberkahan. Kenapa? Sudah beraktivitas kita dalam sehari penuh, maka berserah dan pasrahkan kepada Allah. Apapun aktivitas hari ini, kira-kira gitu, dalam menutup untuk beristirahat itu keberkahan aktivitas, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan usia dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tentu dasar kita agar kita enggak, posisi kita ini hari ini adalah pada titik point of no return, sebuah titik di mana kita nggak bisa kembali, harus maju terus apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, ini persoalan hati. Persoalan hati. Kalau persoalan hati gampang menata, rasa syukur itu kembali ke kita. Sabar, bagaimana ujian yang dihadapi bisa kita hadapi. Ikhlas, ukurannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hal yang mempengaruhi
banyak hal yang kemudian menjadi gini, karena kita hidup berinteraksi sebagai makhluk sosial, kita bertetangga, kita bekerja di kantor kita bersama orang-orang yang berbeda, menata masyarakat, menata bangsa dan negara ini berinteraksi dengan berbagai macam kepentingan. Ini yang membuat kadang-kadang apakah kita istiqomah dalam kesyukuran kita, kesabaran kita, keikhlasan kita diuji. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kiranya lebih berat kalau kita sudah berinteraksi di tengah masyarakat. Lebih berat ujian kita ketika kita harus berhadapan dengan sebuah realita kehidupan kita kalau istiqomah itu nggak ada apa-apa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengetengahkan sebuah konsep yang akan mengantarkan ketenangan kehidupan kita yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qomi Utuhiyah, mengekang sebuah hawa nafsu, mengekang sebuah kesewenang-wenangan. Qomi Utuhiyah itu artinya mengekang kesewenang-wenangan. Qomi Utuhiyah. Oleh karena itu, sekali lagi membangun karakter, membangun kebaikan yang kembali kepada pribadi kita lebih mudah. Tapi ketika kita berhadapan dengan sebuah komunitas yang lebih besar, yang dimana ujian itu nyata, itu lebih berat. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyampaikan dalam sebuah syair, utruk wa amsik kullahilin wal hasad. Utruk, tinggalkan, wa amsik, dan tahan, kullahilin wal hasad, segala dendam dan dengki. Nih. Maka prolog saya tadi atau intronya mengantarkan ke sana. Karena kehidupan ini gampang. Ketika kita menghadapi sebuah realita kehidupan, kalau kita nggak bersyukur, rezeki orang yang kita pandang lebih, maka rasa iri dan dengki itu muncul. Ketika perasaan kita dalam proses kehidupan pernah tersakiti, nggak bisa memaafkan, rasa dendamnya muncul. Gitu. Apapun perbedaan, kecenderungan pilihan yang sudah kita lakukan, itu sebuah keniscayaan yang Allah tentukan. Gitu ya. Kalau nggak sama dengan harapan kita, sebuah pilihan, sebuah kecenderungan kita, lupakan saja. Yang penting membangun, menata kembali agar nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki dalam diri kita. Kan rasa dendam, rasa iri, rasa dengki itu ketika kita berhadapan dengan komunitas, berhadapan dengan sebuah realitas. Tapi kalau kita mau sendiri hidup, ya ikhlas, sabar, bisa. Kita nggak berhadapan dengan siapapun, di tempat kerjaan, di tempat aktivitas, tempat apapun. Nggak seperti Pak RW Rasma maksudnya proyek-proyek itu kan pasti bersaing Pak. Nanti ada konteks bagaimana ketika kita harus mempunyai etika dalam sebuah perdagangan, sebuah etika bisnis, agar iri, dengki, dendam itu nggak muncul. Nah oleh karena itu harim li'irdil muslim, harim li'irdil muslimin fatas, maka hilangilah sifat-sifat karena menjaga kehormatan orang-orang Islam. Tujuan kita itu nggak ada iri, nggak ada dendam, nggak ada dengki, itu untuk menjaga kehormatan, menjaga martabat dan marwah sesama muslimin, sesama kaum Islam itu, sesama kaum muslimin. Itu jelas, nggak untuk kepentingan kita pribadi. Dan fatasdi, maka berbuat seperti itu dalam rangka kita untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Kita sudah hati-hati, sudah menata hidup kita dengan baik, karena ada orang yang iri dan dengki kepada kita, maka menyusun siasat, menyusun sebuah apa bahasanya, gini Pak, persepsi. Kalau persepsi perseorangan nggak masalah, saya punya persepsi Pak Haji Rusfi misalnya, tidak masalah. Tapi kalau sudah diucapkan, sudah disampaikan ke publik, maka menjadi madarat buat yang bersangkutan. Maka fataslim konsepnya untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan diri kita ya,
tetapi kehormatan dan marwah sesama kaum muslimin. Kira-kira gitu. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kenapa ini menjadi cabang dari sebuah keimanan? Bukan hanya 6 rukun iman kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada kitab Allah, kepada yaumul qiyamah, kepada qadar dan qadar, tapi cabang sebuah keimanan kita itu banyak, termasuk ketika kita menahan iri, dengki, hasud, dendam. Itu juga bagian dari cabang keimanan yang harus kita jaga dan laksanakan. Jadi bagian dari cabang keimanan adalah tarkul hilli wal hasadi, maka meninggalkan dendam dan dengki. Tarkul hilli wal hasadi. Fal hillu itu al-hiddu. Jadi kalau yang namanya hillu itu sebetulnya lebih kepada dendam. Apa itu dendam? Wa huwa thamratul ghadabi wa mahallu quwwatil ghadabi al-qalb. Jadi dendam itu buah dari kemarahan. Maka kalau orang marah sebagai manusia biasa, hal yang wajar, enggak ada masalah. Jangankan kita sebagai bashar, Rasul Muhammad SAW ketika al-ardu basyariyah, kan jais Rasul itu al-ardu basyariyah. Kalau sifat wajib Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi jais Rasul itu al-ardu basyariyah. Dia mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Marah pernah, Rasul marah pernah, kita marah apalagi kita gitu. Tapi persoalannya bukan marahnya, tapi manajemen kemarahan kita. Kalau marah diikutin amarah kita, maka menjadi dendam. Tapi kalau marah spontan seketika, kemudian kita ingat al-afwu, saling memaafkan, selesai urusan, nggak ada lagi rasa dendam yang menimbulkan iri dan dengki. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang berbahagia, kenapa ada iri dengki itu? Karena ada amarah yang menggelora di hati kita yang nggak bisa hilang. Atau nggak bisa kita singkirkan. Ya kadang-kadang gini, saya memaafkan Pak, apalagi ibu-ibu, perempuan itu bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Kalau dia sekali tersakiti, maka dia bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Maka wajar kalau ibu-ibu, istri-istri kita ini, bapak sekalian, pernahlah kita membuat sedikit yang menyentuh hatinya yang terdalam, dia marah Pak. Ketika kita minta maaf, dia memaafkan, pasti. Dan ketika muncul sebuah persoalan lain, ini diingat lagi Pak, bener nggak? Diungkit-ungkit lagi Pak. Nah itu kan sudah 3 tahun yang lalu. Itulah bukti bahwa seorang perempuan itu bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan persoalan. Maka ketika ada muncul persoalan baru, kesalahan-kesalahan baru, ini pasti muncul diungkit-ungkit lagi Pak. Kadang-kadang kalau laki-lakinya atau suaminya nggak sabar ini, ya tambah marah gitu. Persoalan 10 tahun deh, karena memang mereka nggak bisa lupa Pak. Kira-kira gitu. Nah sebagian besar di antara kita itu peristiwa 2014, 2019, 2024 yang lalu itu nggak bisa move on Pak, nggak bisa melupakan. Maka munculnya marah itu dendam, iri. Kalau ada kebaikan yang tidak kita pilih misalkan, nggak ada prestasi itu. Tapi kalau ada kesalahan, nah kan bener kan, makanya gue bilang apa, jangan pilih dia, wos dan seterusnya Pak. Panjang urusan ini Pak. Itulah yang membuat kita ini dalam kehidupan Indonesia, kira konteks Indonesia gitu ya, konteks bermasyarakat. Kenapa sih kita nggak legowo gitu? Legowo saja sih. Bukan karena saya KPU-nya Pak, bukan. Tapi saya merasakan itu Pak. Saya merasakan itu. Kita merasakan seluruhnya sama. Ketika persoalan di hadapan kepada kita, dan Allah tentukan dalam kode dan kodarnya hari ini tidak sesuai harapan kita misalkan, apa kita menyesali terus kita menggunjing terus menerus nggak menyelesaikan persoalan?
Faida faroghta fansab. Kalau udah selesai persoalan yang satu, tutup. Kita lanjutkan dalam persoalan-persoalan lain, persoalan-persoalan baru yang menanti kita di depan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu serahkan itu. Selesai, Pak. Hidup enteng, Pak, ringan, Pak. Kenapa sih kita harus memikirkan proyek yang lalu gagal, orderan yang nggak diterima, bisnis kita yang kemarin gagal dan lain sebagainya. Dalam kehidupan apapun kita, selesai, Pak. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka beserta, kita tarik ke ayat awalnya, beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Quran itu indah, Pak. Nggak perlu runtut, harus runtut menafsirkan dari ayat pertama sampai akhir. Dari akhir bisa kembali ke awal, dari awal bisa diruntut ke tengah sampai akhir. Seluruhnya adalah problem solving dalam kehidupan kita. Loh, bagaimana kita bisa menyelesaikan, selalu mengatakan dalam kesulitan pasti ada kemudahan, tapi kita nggak pernah move on, nggak faida farota falsof, nggak berserah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Itu gimana kita mau mengatakan bahwa dalam kesulitan ada kemudahan, kita berkutat dalam kesulitan terus, gitu, Pak. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, hidup terus berlalu, Pak. Mari kita sama-sama menghadapi 2025, kita menjadi remaja kembali, gitu, Pak. Usia boleh tua, tapi kita remaja sebuah keharusan, bukan remaja dari sisi oh kita kembali ke dewasa, kembali ke remaja, kembali anak. Enggak. Remaja itu dalam bahasa Arab, Pak, remajaah, gitu, Bos. Roh fi'il amr, lihatlah, perintah. Ma apa saja jaa yang datang. Bisa jadi fi'il madhi, Pak, untuk refleksi. Jaa fi'il madhi yang sudah datang, agar menjadi refleksi, menjadi kontemplasi, menjadi kajian kembali, muhasabah kembali kita. Januari sampai Desember 2024 kita apa yang sudah kita lakukan? Maka mari remaja, jadi remaja lagi kita, Pak. Remaja itu lihatlah apa yang datang, remaja. Ya walaupun dipas-pasi gitu ya. Ini kan tafsir remaja. Jadi kita jadi remaja lagi. Agar apa? Hidup tenang, Pak, enteng. Hidup tenang, enteng. Selesai tugas, selesai urusan, kita konsentrasi kepada urusan, tinggalkan saja, Pak. Ya mohon maaf. 2020 saya ketua KPU Tangsel, Pak. Partisipasi pilwalkot kita 61% di tengah pandemi Covid. Hari ini tahun 2024 dengan anggaran yang lumayan, dengan sosialis yang lebih masif, partisipasi 57%, turun 4%. Disalahkan? Iya. KPU-nya nggak bisa bekerja, silahkan. Nggak mungkin kita berkutat di situ, Pak. Kita panggil, kita FGD, kita lakukan sebuah workshop, kita panggil lembaga penelitian, coba lo teliti dari Tangsel ini perilaku pemilih, bagaimana mereka menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang disertakan dengan pemilihan gubernur misalkan, yang pasca kemarin pilek-pilpres, adakah electoral etik, kejenuhan dalam memilih misalnya. Nggak apa-apa, Pak, tapi lupakan, selesaikan tugas berikutnya. Karena kadang-kadang, Pak, itu bisa, Pak, tapi kalau kemudian kita menjadi iri, menjadi dengki, menjadi marah atas kritik, atas saran, atas masukan, nggak bakal maju kita, Pak. Kira-kira gitu, kira-kira itu. Dalam segmentasi apapun, itu contohnya kan apa yang saya alami. Nggak mungkin saya ngasih contoh apa yang Pak Rasno alami, saya nggak merasakan. Nggak mungkin saya memberi contoh Pak Jonathan yang alami, kan gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tadi ya, sekali lagi membangun konsep kebahagiaan dalam diri kita itu, kalau dalam diri kita nggak ada lagi rasa iri, Pak, kepada siapapun, baik yang di atas kita dalam sisi ekonomi, dalam sisi siapapun, maka melihat yang ke bawah itu dalam konsep almarhum Kiai Zainuddin MZ, itu akan membangkitkan rasa syukur kita. Kalau hari ini kita punya mobil, maka kita melihat yang punya motor, Pak, alhamdulillah kita punya mobil. Mau panas mau hujan kita bisa silaturahmi, kita bisa beraktivitas, kita bisa tugas dengan tidak kehujanan dan kepanasan. Bersyukur, Pak, karena tetangga kita punya motor, kemana-mana keringetan, kemana-mana hujan dikit juga udah basah kuyup. Bersyukur, Pak. Yang punya motor melihat yang punya sepeda, Pak, alhamdulillah kita punya motor, tinggal ngegas, tinggal ngerem, kemana-mana nggak capek. Tetangga kita punya sepeda, mau jalan 100 meter aja ngayu sampai keringatan. Bersyukur, Pak.
Yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah punya sepeda Pak, kemana-mana masih bisa dibantu sepeda. Saudara kita, tetangga kita nggak punya apa-apa Pak, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur Pak, alhamdulillah masih bisa silaturahmi kemana, aktivitas, datang ke pengajian, ke masjid, karena tetangga kita lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana Pak. Yang lumpuh juga bersyukur Pak, alhamdulillah walaupun masih lumpuh masih dikasih hidup, masih bisa kita membaca Quran, masih bisa kita mendengarkan ceramah walaupun lewat YouTube. Karena tetangga kita kemarin meninggal, hari ini nggak balik lagi. Kan begitu Pak. Tapi coba Pak, kalau yang jalan lihat yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil, nggak mungkin Pak rasa syukur itu muncul. Nah hidup itu kalau ada rasa syukur, sekarang sabarnya Pak. Persoalan hasud, persoalan iri, persoalan dengki, ujian kesabaran kita. Ayo, dimanapun kita hidup pasti itu suka muncul Pak. Tetangga kita renovasi rumah, bukannya bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau semakin gede suatu saat kita diundang untuk ngaji di situ, diundang untuk bercengkrama lingkungan di situ, lebih enak, lebih luas. Dan kadang kita nanya dulu dari mana ya, baru usaha kemarin udah renovasi rumah, maka saya nggak pernah renovasi rumah Pak, karena takut bujuk deh, tapi duitnya dari mana? Emang nggak punya duit Pak, makanya nggak renovasi. Ya bukan, jadi itu Pak, itu pasti dalam kehidupan kita, pasti Pak. Wah ganti mobil lagi nih, usahanya apa ya? Kita nggak tahu Pak. Mereka yang jerih payah bangun subuh Pak, berangkat subuh, pulang setengah malam, ketemu anak, berangkat anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Emang itu nggak ujian Pak? Orang itu melihat kita kadang-kadang enaknya saja Pak, yang kita rasakan kan seperti bangun gedung, betul ya Pak Rasno? Seperti bangun gedung Pak, seng gede tinggi gitu, tutupnya rapat, kita nggak ngerti Pak, bangun fondasi, bikin cakar ayam, cakar bebek, cakar apa, tahu gedung udah berdiri. Padahal usaha kita, kerja keras kita kan seperti itu. Tapi orang lain mungkin melihatnya kesuksesannya, sehingga sepintas kalau kita nggak sabar, iri muncul. Kalau iri itu perasaan, sifat karakteristik orang, nggak bahaya-bahaya amat sih, silakan aja, paling kurus kering dia, mikirin nasib orang gitu. Tapi kalau sudah menjadi sikap dan perilaku menjadi dengki Pak, bayangkan kalau dengki nggak bisa dikelola jadi dendam Pak, tungguin kapan lo jatuh. Parah itu Pak, parah itu Pak. Secara tidak langsung dia mengatakan, ya Allah hilangkan nikmat yang diberikan saudara kita, nikmat yang kau berikan kepada saudara kita, kan gitu ucapannya Pak. Lihat nanti, awas lo ketika jatuh, ini doa yang nggak pas. Kira-kira gitu Pak. Ini realita. Jadi kita harus merefleksikan diri kita. Sekecil apapun kadang-kadang itu muncul di tengah kita, maka nggak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Konsep ketenangan hidup itu tadi. Nah kita lanjutkan, wa mahallu quwwatil ghadabi al-qalbu. Dan Bapak Ibu sekalian, tempat kekuatan kemarahan itu sebenarnya di hati. Ingat Rasulullah jauh-jauh hari menyampaikan kepada kita, ala fil jasadi, ingat di dalam jasad kita itu ada sebuah yang berpengaruh. Kalau itu jelek, maka jelek seluruh keseluruhan badan kita. Kalau itu baik, maka insya Allah baik keseluruhan badan kita. Ala wahyal qalbu, ingat itu hati. Hati itu kecil memang, nggak sebesar jantung, nggak sebesar limpa, kecil Pak, tapi menentukan. Orang liver itu bukan karena penyakit-penyakit dohirnya, makanya nggak teratur, yang dilarang dimakan, itu lebih kecil Pak. Secara medis dokter bisa menyembuhkan itu. Kita bisa berikhtiar itu, rumah sakit banyak. Liver karena sakit hati, karena perasaan, karena kejiwaan, siapa dokternya? Nggak ketemu Pak. Nggak ketemu Pak. Maka saya setuju dulu Agim, kan ini gini Pak, segmentasi ilmuwan, segmentasi ulama itu penting. Ada yang mengantarkan kita untuk takarub kepada Allah dengan dzikirnya, almarhum Arifin Ilham. Oh saya setuju sekali. Silakan teman-teman yang punya kecenderungan pilihan ke sana.
barangkali menemukan ketenangan hidupnya, menemukan jati dirinya, menemukan kedekatan dengan Allah dengan cara berzikir. Jangan bicara salahnya, Pak. Ada yang konsep sedekah. Ustaz Yusuf Mansur, ya kita setuju-setuju saja. Siapa tahu orang yang tidak sempat berzikir karena mengurusi harta bendanya, maka dia jalur sedekah, jalur infak, jalur jariah, silakan. Maka ada agen dengan manajemen kolbunya misalkan. Kan manajemen kolbu kita bisa menata hati. Alhamdulillah, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, ternyata mereka juga mengambil sebuah sisi-sisi lain yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, penyakit liver, penyakit hati itu bisa dideteksi, bisa didiagnosa, dan ada obatnya, ada terapinya, ada ikhtiarnya. Tapi kalau penyakit kejiwaan, hati kita sakit, muncul iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, dokter manapun nggak bisa menyembuhkan, Pak. Kecuali ingat Al-Quran hudan wa syifa'un linnas. Baca Al-Quran, bukan hanya baca, terjemahannya, turunannya, tafsirnya, dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, wa ma'nahu hilyanud damil qalbi lotalabil intiqam. Jadi begini, ini bahasanya agak vulgar memang, mendidihnya darah hati karena menuntut pembalasan atau penyaluran dendam. Litolabil intiqam. Gini, berkompetisi itu jelas, Pak. Dalam kehidupan apapun, proyek mengajukan proposal, ada bidding, ada lelang dan seterusnya. Mau jadi wali kota ya ada pemilihannya, mau jadi gubernur ada pemilihannya, mau jadi karir juga ada jenjang peperjakatnya, Pak. Mau jadi eselon 4 ke eselon 3 ke eselon 2 juga ada karir, ada jenjangnya gitu, Pak. Maka itu penting, asal kita tidak memperpanjang lidah kita, tidak memperpanjang kaki kita, injak bawahan dan jilat atasan, kira-kira gitu. Memperpanjang kaki itu injak bawahan, memperpanjang lidah itu jilat atasan untuk karir kita misalkan. Maka sesungguhnya jamaah sekalian yang berbahagia, Al-Quran jelas mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah pedoman kita dalam kehidupan apapun kita. Loh, emang dagang nggak ada saingan, Pak? Ada, Pak. Es teh Solo juga berjejer di mana-mana. Begitu bikin es krim juga mixu kemana-mana. Maka jangan biarkan hatimu kosong, jangan biarkan hati kita kosong, Pak. Kalau hati kita kosong bisa disewa mixu untuk buka konter baru. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, persoalan hati lagi, Pak. Membara, mendidik, kemudian juga untuk penyaluran dendam. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Sudahlah. Faidha farota fansol. Udah. Selesai. Boleh kemarin kandidat calon gubernur kita yang kita dukung kalah. Selesai. Boleh kemarin calon wali kota yang kita dukung kalah. Selesai. Gitu, Pak. Kembali merajut ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Yang penting adalah siapapun yang ditentukan oleh Allah, oleh pemilihan suara langsung oleh rakyat, kita lihat bisa mendatangkan kemaslahatan. Manutun maslah birro'iyah, mereka berorientasi kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya atau tidak. Maka kalau tidak, ingatkan. Tugas kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena mengingatkan itu akan mendatangkan manfaat kepada kita. Wa manal haqi ayal zama qalbu al istisqaluhu wa bu'du wa ayyadu madalik. Jadi gini, dalam makna dendam, di dalam hatinya terpendam rasa kejengkelan dan kemarahannya, dan itu berlangsung lama dan menetap di hati. Bagaimana caranya? Ikhlaskan. Udah, ikhlas. Maafkan dan ikhlaskan. Gini, kenapa ibu-ibu dan diantara kita mungkin bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan? Karena belum ikhlas. Oleh karena itu konsepnya ya maafkan, ikhlaskan. Tutup buku mulai dengan catatan dan lembaran yang baru. Kira-kira gitu, Pak. Jadi jangan hanya lebaran.
Kosong-kosong kita ya, minal aidin wal faizin, kembali untuk aid dan menjadi orang-orang yang beruntung. Doa kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min laisa bihukudin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang mukmin adalah bukan orang-orang yang berdendam. Jelas. Artinya kalau masih ada rasa dendam di antara kita, cabang-cabang keimanan kita sudah mulai tercerabut dan ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, al-mu'min laisa bihukudin. Jadi orang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa dendam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, tsumma hadul hasad karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha anil mun'ami alaihi. Yang disebut dengan hasud, dengki, didefinisikan sebagai membenci nikmat. Karahatun ni'mah wa hubbu zawaliha, dan menginginkan atau suka atau senang hilangnya nikmat itu dari seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ada di antara kita? Kalau pernah ada, mohon maaflah kepada yang bersangkutan dan minta ampunan kepada Allah, kemudian tidak muncul kembali perasaan itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengantarkan sebagai pondasi kita. Hadis ini sering kita dengar, hadis ini sahih dan saya sudah baca, baik itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud. Dalam kutubus sittah ini seluruhnya adalah hadis sahih. Ada beberapa kalimat yang berbeda misalkan. Tetapi hadis ini sahih dalam kutubus sittah, 6 kitab-kitab yang masyhur dalam hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi, Sahih Abu Dawud, Sahih Ibnu Majah dan seterusnya. Hadisnya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu, pernah dengar sering. Wala tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghudu, wala tadabaru, wala bai'i ba'dukum ala bai'in ba'di, wa kunu ibadallah ikhwanal muslim akhul muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling menghasut. Wala tahasadu, wala tanajathu, jangan ujas-ujus. Jangan ujas-ujus itu apa? Jangan saling apa? Bersainglah dalam penawaran, mengintip. Ini seringnya, sering kan? Ada tender 5, kita ngintip harga sana, kalau perlu 4-nya kita beli. Kamu nawarin harga sekian ya, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Saya di bawah itu seluruhnya. Kalau kita masuk, beres. Itu disebut dengan etika usaha, etika bisnis, dan etika dalam ini kalau konsep ini dibaik KPK bagus sih, kira-kira gitu. Saling hasud, saling bersaing dalam penawaran. Wala tabaghudu, janganlah saling marah-marahan. Wala tadabaru, janganlah saling bermusuhan. Wala bai'in ba'dukum ala bai'i ba'di, wa kunu ibadallah ikhwanal muslim akhul muslim. Di antara menjual sesuatu melebihi harga penjualan yang lain. Jauh-jauh hari loh, ini Rasulullah sudah, karena memang dari 9 pintu rezeki, di antaranya adalah pintu entrepreneur atau jual beli perdagangan niaga, dan emang paling rawan. Wa halallahu bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Riba itu bukan selisih, bukan karena lebih dan sebagainya. Tata cara yang tidak sesuai dengan Islam itu riba. Tata cara, mekanisme, metode yang dipakai tidak sesuai dengan yang diajar Rasul, itu riba. Jadi tadi ya, jelas kata Rasulullah, karena sesungguhnya jadilah kalian hamba-hamba Allah, ibadal ikhwanal muslim akhul muslim, yang saling bersaudara. Seorang Islam, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, makna dari hadis ini, yang pertama, wala tamannau zawala ni'mati 'anil ghairi, maka janganlah kita berharap akan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu pertama. Hadis itu memberikan pengertian yang pertama, jangan pernah apapun rezeki, kenikmatan, apapun yang diberikan kelebihan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kerja kita berharap. Kalau berharap sama boleh, asal usahanya juga lebih maksimal dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara etika yang diatur oleh syariat. Tapi kalau ingin hilang itu nggak boleh.
Wala tazayyadu fi thamanil ba'ila lali rohbatin fi syara'ihi bal litaghru ghairakum. Kalau tulisannya nggak ada harafannya nggak susah. Kalau nggak belajar nahwu syaraf ini nggak peraturan nanti syakul kalamnya. Yang berikutnya makna dari hadis itu ya, wala tazayyadu, janganlah terlalu berlebihan dalam menentukan harga barang penjualan. Fi tamanil mabi lali ghorbatin fi syara'ihi bal litakhru ghairakum. Karena apa? Karena ia bukan karena senang menjualnya, akan tetapi supaya orang lain terbujuk. Gini Pak, berlebihan itu bukan selisih harga. Kalau harga standar, harga umum itu 15.000, terus Bapak tawarkan 10.000 karena bersaing secara liberal, ya sah-sah aja sih Anda memberi harga lebih murah. Tapi kalau itu mematikan pasar di bawah standar harga, maka inilah yang membuat orang lain kepincut untuk membeli. Itu urusan Anda dengan yang membeli Pak. Tapi Anda punya dosa dengan pesaing-pesaing Anda, dengan rekan-rekan yang kebetulan usahanya sama, karena dia pasti dirugikan. Loh, nggak selesai di Anda dan pembeli Anda, Pak. Di sekitar Anda yang kebetulan sama. Atau kalau kita terjemah dalam bahasa lain, harga sama tapi kualitas yang lebih contoh. Bapak beli di sana berapa harganya, Pak? 15 juta, 10 juta. Sudah dapat ini, itu dan lain sebagainya. Semuanya sekian, dan seterusnya. Bayar ke saya 15 juta, saya tambah kualitasnya. Kalau situ 5 cm, saya kasih 7 cm. Itu juga nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kira-kira gitu ya. Dengan tender, dengan proyek yang sama, harga yang sama, tapi menawarkan yang lebih secara kualitas, juga nggak boleh. Karena itu nggak fair. Kira-kira gitu. Nah, berikutnya dari hadis yang tadi, wala yabghad ba'dakum ba'dan, janganlah kamu saling membenci satu sama lain. Perbedaan itu bukan untuk saling membenci. Perbedaan untuk melengkapi di antara celah-celah perbedaan itu. Kenapa kita berbeda satu sama lain? Agar Allah melengkapi dari perbedaan itu. Allah penutup puzzle-puzzle itu. Nggak mungkin Pak puzzle kita sama kalau semuanya kanan, mana kirinya Pak. Maka beli sepatu udah pasti 2 Pak. Sepasang maksudnya. Kan nggak mungkin orang beli sepatu, saya beli kirinya dulu ya, yang kanan nanti. Nggak mungkin Pak. Karena memang untuk melengkapi. Ada kiri, ada kanan, ada siang, ada malam, itu saling melengkapi. Banyak yang salah, pasti banyak juga yang benar Pak. Tidak mungkin semua orang benar, tapi pasti. Dan Anda harus yakin tidak mungkin semua orang salah. Kalau semua orang salah, buat apa Allah minadzulumat ilan nur mengutus baginda Rasul Muhammad SAW? Kok kita nggak bersyukur? Walaupun Rasul sudah nggak ada 14 abad yang lalu, tapi pasti kebenaran itu tanbizul haq wal batil, nggak boleh mencampur hak dan yang batil. Wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu aja ya yang harus kita pegang. Pasti yang batil itu akan kalah Pak dengan yang hak. Kapan? Ya kita usah terus. Karena Israel hari ini membangun buta Pak. Nggak lagi Gaza musuhnya Pak. Nggak lagi Suriah, Lebanon. Bapak Ibu, dalam geopolitik global, hati-hati. Saya sering lucu saja membaca grup Al-Ikhlas. Persoalan Suriah di kudeta kok kita ikut komentar. Ada yang mengatakan memuji-muji dan seterusnya. Kita nggak tahu Pak, hari ini bebas Pak Amerika membuat pangkalan di Suriah Pak. Itu boneka Amerika Pak. Ayo kita buka, ayo kita baca. Seburuk-buruknya Bashar al-Assad Pak, sejelek-jeleknya dia, seotoriternya dia Pak, dia masih punya prinsip untuk memberikan kekuatan kepada Ansarullah, kepada kekuatan-kekuatan lain yang akan melawan Israel. Kalau hari ini nggak ada lagi Pak perlawanan Israel dari Suriah, adanya dari Houthi Yaman. Maka musuh yang terbesar ini bukan persoalan Syiah Pak, bukan persoalan Syiah ya, bukan persoalan bagi kita Sunni dan Syiah selesai. Tapi al-Muslim harus didahulukan.
Israel hari ini meminta kepada Amerika Serikat menyerang Iran sekaligus, karena dianggap Iran yang memperkuat apa ya, relawan-relawan di Suriah, relawan di Yaman dan seterusnya. Persoalan global nggak ukuran kita Pak, otak kita nggak nyampe Pak. Oh sekarang boleh lagi jamaah, sekarang lah, dulu dalam tirani gitu. Saya tidak setuju Pak terhadap keyakinan, terhadap misalkan kepada Bashar al-Assad. Iya juga setuju. Libya, Irak, kok kita selalu Pak, Irak dulu dengan Baatnya kita nggak setuju, tidak kocak kehidupan Saddam Hussein misalkan, nggak setuju kita Pak. Tapi dalam pertarungan global, dalam kekuatan Timur Tengah, Irak menjadi kekuatan. Hari ini enggak macam apa. Selamanya Muammar Gaddafi berkuasa dan seterusnya, begitu digulingkan dari ini dia ompong. Begitulah cara perang asimetris. Jadi kesana kita. Oh iya. Waktu udah habis. Waktunya habis. Udah lewat lama. Oke, siap. Jadi perang asimetris. Ya artinya gini, Bapak Ibu sekalian berbahagia, walaya badu badon, saling membenci satu sama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, tadi dalam hadis tadi yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka menjadi bingkai kita untuk mempersatukan hati-hati kita, agar ini kan tantangan kita, persoalan hati. Bayangkan kalau kita pribadi-pribadi kita, individual kita sudah bisa memperbaiki hati-hati kita, maka insya Allah maka kita menjadi persaudaraan hati kita dalam keluarga, di lingkungan dan masyarakat. Waqul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kepada Allah mohon ampunan dan mohon maghfirahnya kalau yang kami hantarkan jauh dari syariah. Dan kepada hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, mohon maaf kalau kurang dari sisi tutur kata yang tidak berkenan. Nasrun minna wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan berbagai hal seputar kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Sisi sebelah kanan dulu. Sisi depan, belakang Ibu, kiri, kanan. Oh, dan ada atas juga ada. Baik Bapak Ibu, karena memang alhamdulillah jelas semua tadi ya. Waktu subuh udah lewat juga, kita harus melanjutkan agenda berikutnya yang lagi. Kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Tat. Kirain saya sampai jam 6. Bukan, suruh setengah 6 Tat, udah lewat.